Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian kontak hingga footernya. Nah, yang pertama kita akan atur dulu. Sebelumnya kan di sini our location masih kosong ya. Saya akan ambil dari Google Maps, kita ambil salin aja untuk SPH ya. Nah, kita ganti nih yang iframe yang sebelumnya yang masih kosong. Nah, tinggal di paste. Nanti hasilnya oke, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, sebelum kita atur di CSS-nya, tentu saja kita kasih dulu selektornya. Ya, untuk yang pertama kita kasih ID namanya kontak. Kontak di situ. Lalu di sini kita kasih selektornya adalah pakai kelas dengan nama kontak detail. Detail seperti itu. Lalu ini kita hapus saja. Ini enggak ada artinya di sini. Kita hapus saja ya, ini berlebih. Oke, sudah. Lalu di bagian sini kita kasih kelas dengan nama form group. Ya, ini pembungkus dari ini ya, semua isi dari sini. Lalu tiap input ini juga kita kasih kelasnya juga ya di bagian pembungkus ini. Oke, kita klik satu-satu. Nah, kasih dia kelas namanya input group. Oke. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita langsung ke bagian pengaturan CSS-nya. Nah, yang pertama kita akan lakukan adalah membuat ini sejajar menjadi bentuk baris. Baki kita pakai bentuk displaynya adalah flex. Yang pertama kita ambil. Nah, ini satu pembungkusnya semua itu tadi adalah input detail ya, untuk bagian dari kontak detail, bukan input, kontak detail untuk semua pembungkusnya ini. Nah, mana kontak detailnya ini kita buat displaynya jadi flex seperti ini, jadi dia akan ke kiri ke kanan. Nah, kalau sudah seperti itu kita kasih juga justify kontennya jadi space between, jadi ada jarak tambahan nih setelah kita pasang justify konten seperti itu. Lalu kita kasih juga margin top 72 pixel biar ada nih space di atasnya, sama seperti yang mau kita buat. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya di bawahnya kita lanjut ke bagian form groupnya. Form groupnya yang bagian sini semua ya, yang bagian form. Nah, kita akan buat displaynya jadi grid. Kali ini kita akan buat grid ya. Nah, sebenarnya bisa pakai flag, cuman kita kali ini pakai grid aja ya, versi yang kayak gini. Oke, sudah jadi grid. Lalu kita kasih grid column, template column dia repeat aja. Kita butuh 2 kolom dengan ya ukuran yang sama, 1 fr kita buat. Lalu di bawahnya kita kasih kolom gap, jadi biar dia ada gap juga setiap kolomnya, kita kasih dia 32 pixel, jadi ada perbedaan sedikit ya. Lalu kita lanjut lagi ke margin topnya, kita kasih juga margin di atasnya biar dia nggak terlalu mepet dengan tell us your problem lah bla bla gitu. Kita kasih gridnya 32 pixel juga. Nah, jadi ada space ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di sini untuk bagian grid. Sebelumnya kita masukin dulu yang lainnya. Nah, di bagian input group kita juga atur jadi flex input group. Nah, jadi nanti untuk namanya itu kita buat ke bawah itu caranya gimana ya, kita buat display flex tapi versi yang kolom dari atas ke bawah ya. Nah, pakai display flex, lalu atur dia jadi flex directionnya adalah kolom, jadi dia akan ke atas ke bawah seperti ini karena sesuai dengan ini kan atas di bawah kan. Lalu ketika sudah seperti itu kita kasih margin buttonnya biar dia ada space gitu 32 pixel. Nah, selayaknya di sini ada space kan gitu, pakai 32 pixel. Nah, kalau sudah di situ kita akan lanjut ke bagian input group. Khususnya kita akan masuk ke input group tapi di bagian input yang ini, maka kita pakai selektor kombinator aja biar masuk ke sini. Nah, caranya bagaimana ya, nama awalnya kan di kelasnya kan input group ya. Lalu di dalamnya nanti ada yang namanya input. Nah, berarti pakai ini aja, pakai descendant aja. Oke, kita akan atur dia untuk
ini kan khusus di sini ya, kita kan di sini nggak ada pakai border sama sekali, cuman di bawahnya doang. Berarti kita hilangkan aja dulu nih bordernya kita hilangkan jadi non. Nah seperti ini. Cuman kalau kita klik masih ada border ya, di sini harusnya nggak ada. Nah gimana caranya? Outline-nya kalian hapus juga jadi nol. Nah sekarang nggak bakalan ada lagi. Oke seperti itu. Lalu tinggal tambahin border buttonnya aja ya, kita taruh pixel apa ya namanya, solid dan black. Nah seperti itu. Oke kalau sudah kita tambahin, oke fontnya kali ini kita atur sedikit aja, dia kasih 20 pixel untuk bagian nih. Kalau kita buat ini kan kecil ya, buat pixel jadi dia akan lebih besar lagi. Cuman ini kayaknya kurang besar lagi, berarti kita akan atur bagian labelnya ya. Ini label nih yang name ini, berarti ke input kita pakai selektor kombinator lagi ya, yang versi labelnya kita pakai di sini juga. Nah di sini kita atur font weight-nya dulu. Font weight-nya kita kasih 700 pixel ya, belum terlalu kelihatan ya. Terus kita kasih margin bottomnya dulu biar agak kasih space lagi, kayaknya masih kurang untuk marginnya 16 pixel. Oke kita sudah kasih 16 pixel, tinggal font size nya nih kita ubah jadi 24 pixel seperti ini. Oke sudah ya. Nah oke selain itu kita juga bisa kasih font weight bold ya, kita kasih bold aja. Nah biar sama seperti yang di sini. Oke lalu kalau sudah seperti itu, yang belum kita buat adalah ya grid tadi ya. Nah grid biar jadi seperti ini berarti kita butuh, nah ini dia, kita kasih lagi nih penanda selektornya, kita pakai ID di depan. Nah sebelum itu kita taruh di sini aja semua ID di sini. Oke tambah ID dengan input lalu name gitu. Lalu di sini kita ubah namanya, yang pertama subject. Oke jangan kebalik. Lalu ada email, lalu ada phone, sini number ya. Lalu di sini message. Oke sudah seperti itu. Nah sekarang tinggal atur di sini di bagian mana tadi ya, grup, from grupnya yang di grid ya, kita akan atur dia grid template area. Grid template areanya menjadi di atasnya itu kan name, lalu sampingnya subject, lalu di bawahnya nantinya ada email, lalu sampingnya ada nomor telepon, lalu di bawahnya ada message sebanyak 2 kali biar dia memenuhi seperti ini ya, dia penuh ke kiri dan ke kanan. Oke kalau sudah tinggal tambahin nih nama-nama grid areanya. Kita tag input yang tadi kita pakai huruf besar ya di awal tadi, lalu kasih grid area name nya adalah name seperti ini biar lebih cepat, di copy aja. Oke tinggal ubah nih, yang pertama kan subject, yang pertama tadi name, yang kedua itu subject, email, lalu ada phone, lalu di bawahnya ada siapa ini, message. Oke udah ya, jadi rapi dari kiri ke kanan. Nah selanjutnya mau kita lakukan adalah memberikan border sesuai dengan sini ada border nih. Nah berarti tapi sebelumnya kita lihat dulu nih untuk yang button submitnya itu warna kuning, kita pakai aja yang sudah tersedia. Dengan cara nih di bagian sini buttonnya kita kasih class
button ya, yang sebelumnya sudah tersedia. Nah seperti ini. Oke, tinggal lanjutin lagi. Ini ya, sudah selesai untuk buttonnya. Oke, yang kita akan lakukan berikutnya adalah ini. Mana sih tadi? Oh, CSS-nya di sini ya, CSS-nya. Lalu berikutnya kita tambahin untuk form. Di formnya kita tambahin nih displaynya jadi flex. Kita mau bikin jadi flex lagi. Lalu mana sih ini kan jadi ya, jadi nanti ini membaginya jadi lebih rapi lagi. Kita kasih flex directionnya adalah kolom. Nah jadi seperti ini. Oke, dia akan membagi yang kedua ini, tapi agak lebih baik lagi kita kasih border. Biar langsung aja, bordernya kita kasih 3 pixel dengan solid colornya adalah nih yang kuning seperti itu. Cuma kita kasih padding aja biar ada jarak. Dengan jarak ke atas dan bawah itu 64 pixel, lalu kiri ke kanan itu kita kasih 24 pixel biar rapat gitu. Nah seperti itu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke form. Nih kita kasih di form satunya nih, kita kayaknya perlu kasih jarak, ataupun ini kita kecilin lagi nih. Kita kasih font size nya, font size untuk ini The Ask Your Problem ini kita kasih di sini saya buat 32 pixel ya, jadi lebih kecil. Cuma kita atur lagi ya, teks lainnya dia center. Nah jadi di tengah seperti itu. Oke, kalau sudah di bagian situ, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Oh ya, ini kita kasih gap ya. Dia di bagian sini tadi kita kasih gap, kolom gap kita kasih 128 pixel. Sorry. Di bagian kontak detail, bukan di situ berarti. Di kontak detail kita kasih gap, kolom gap 128 pixel. Nah jadi ada gap ya di bagian sini. Lalu kita akan fokus ke bagian nih yang terakhir nih, bagian footernya. Di footer itu ada yang pertama itu kita atur nih, footernya kita kasih yang padding ya. Footer kita atur dia untuk padding, background colornya dulu dah kita kasih jadi warna kuning seperti ini. Cuman kita kasih padding lagi, kita kasih paddingnya adalah 16 pixel dengan 128 pixel. Jadi dia agak ke tengah seperti itu biar nggak mepet ke kiri dan ke kanan. Lalu kita tambahin dia colornya white, biar untuk teksnya nih colornya dia kasih white. Nah lalu yang berikutnya kasih dia displaynya jadi flex. Jadi biar ini ke kiri dan ke kanan itu dengan gambar-gambarnya nih. Nah seperti itu. Buat untuk justify-nya space between, lalu dengan line center, jadi ke tengah gitu. Nah seperti itu. Lalu kalau sudah, kita lanjutin lagi bagian footer, bagian khusus bagian nih, kan harusnya warna putih ya, berarti kita buat kombinator aja pakai P. Nah kita atur jadi colornya itu white ya, white smoke. Nah jadi seperti itu. Tapi kita atur lagi displaynya flex biar warna tulisannya kan ke bawah kan, kita atur jadi flex. Dia flexnya itu bentar. Oke. Kayaknya bukan di sini ya, bukan. Tapi untuk ini kita atur weight-nya aja, pakai weight aja 50%. Nah seperti itu, kita pakai
weight aja. Lalu di bawahnya untuk bagian gambar kita kasih kelas aja nih, kelas untuk gambar di sini ya, kelas dia sosmed. Oke, kita kasih di sini sosmed. Dia pakai .sosmed, itu adalah displaynya flex. Nah seperti itu. Lalu gap, kita kasih gap dia 32 pixel. Nah seperti itu, jadi ada gapnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian dari web secara singkatnya dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagian video yang berikutnya.